yang halal dan yang baik-baik. Mungkin halal yang halal itu nah ini yang sering. Tetapi yang kedua yang disebut dengan thayyibah itu yang baik-baik. Yang baik itu artinya apa? Para ahli fisik mengatakan baik itu yang bergizi. Ya. Tapi baik di sini dalam artian bagi masing-masing orang berbeda. Yakni mungkin saya masih bisa makan apa saja, minum manis masih oke. Tapi bagi orang yang namanya yang punya diabetes, minum manis dengan gula pasir yang putih, ya, itu tidak thayyib. Jadi ukuran thayyib ini makanya luar biasa Al-Quran itu. Ya, halal thayyiban. Bagi seorang yang saya barusan diukur setiap bulan anak saya dites apa tuh asam uratnya tinggi. Saya ingat waktu Idul Adha itu korbanan itu nyembelih sapi sampai nampaknya ibu-ibu nempleng saya dipakai. Saya kenaan deh mangan nempleng. Saya kali itu ya, tapi ini sudah lebih dari 6 hari yang lalu itu masih Pak, orang tua itu metabolisme tubuhnya lambat. Jadi bisa saja seminggu yang lalu sekarang masih berdampak. Nah ini orang tua dengan anak muda karena ingin makan tempat saya ingin makan ini apa? Ya kan metabolisnya beda. Nah maka dengan demikian saya harus hati-hati Bu, Bapak hindari dulu ya kacang-kacangan yang paletnya itu OMP dulu. Nah bagi saya tidak thayyib untuk ukuran yang asam uratnya tinggi, tidak thayyib itu meskipun halal, gitu ya Pak. Nah maka ukuran thayyib ini, Pak kalau saya itu nggak pernah ngomong daging ini, kalau itu jangan iso makan, itu ngomong beda, besok jangan selalu lagi. Ya, nggak selagi dagingnya halal, tulannya halal, jauh. Jadi perintahnya jelas kan makan nasi halal terus. Nah indahnya Quran itu wala tatabinu khutwati syaitan. Jangan kekalahan setan. Setan itu ada yang boleh bisa. Nyatanya video ini bahasa nafsu. Sudah ada itu yang namanya tadi itu sudah tinggi, asam uratnya tadi tinggi, tetapi kita kemudian nekat saja. Ini yang disebut dengan khutwatis syaitan, sesuatu yang tidak bagus bagi tubuh kita. Menurut ukuran kesehatan, kalau diabetes itu umum beda orang itu ukuran setan. Maka Al-Quran itu berwala tabiu ada sirama itu nuruti kekarapan setan, hawa nafsu. Jadi selagi itu halal, selagi itu baik, bebas. Insya Allah kita tidak akan ditanyakan di hadapan Allah. Mari kita lihat. Ya ini nanti saya akan mulai dulu dari makan selain roti ada yang dimakan. Nanti kita mulai dari apa ragam yang makanan yang pernah dimakan atau paling tidak Rasulullah pernah memakan.
Makanan penduduk di suatu daerah dibentuk oleh ketersediaan bahan makanan pokok yang ada di daerah itu. Tuh ya, di sini makan nasi ya biasa itu ya. Di tempat lain makan kopi makan sagu itu karena paginya mungkin kurang mencukupi gitu ya. Di tempat lain gandum gitu ya karena itu makanan pokok yang ada. Misalnya padi, gandum, kebiasaan masyarakat mengolah bahan yang tersedia menjadi sajian. Bisa dimasak padat, ya kan? Nasi itu bisa khas, bisa kental, bisa cair, kayak bubur, ya. Nanti di Arab Saudi, Bapak Ibu yang pernah haji, yang dalam kok ini kok mulai bubur itu, tapi ini sebenarnya bukan mentah gitu ya. Nah, karena kalau tidak salah saya pernah mendapatkan dari ibu saya, orang menjadi memasak, membakar daging itu tidak sengaja. Kebetulan rumahnya terbakar. Dan ekonomi dari pendusnya itu terbakar, pasal dicolek, enak. Akhirnya besok terus bikin rumah kayak pedus dibakar, ya kan? Ya, jadi asal-muasalnya memanggang itu sebenarnya dari sesuatu yang tidak sengaja. Coba sekarang bahkan di Irian, ubi itu tidak direbus tetapi dibakar. Bakarnya batu, gitu. Batu dibakar dulu terus dikasih ubi, terus ubi baru di tanah Arab sekarang ada juga yang namanya sambil yang namanya onta. Itu masukkan di dalamnya, kemudian yang di situ ada bara api yang kemudian ditutup, kuatannya lebih dulu. Nah, ini cara itu adalah sesuai dengan peradaban manusia. Jadi oleh karena saya sebut cara sesuai dengan kemajuan dan peradaban kelompok masyarakat tersebut. Jadi kalau kita kemudian ada panggang yang kemudian sekarang bahkan ada yang pakai gas, sate mau disemprotnya gas gitu, dan macam-macam ya, dimasukkan di kawah yang panas, direbus, dikukus, dioven, dimakan mentah. Dan sekarang bahkan ada yang kemudian di Jepang makan ikan laut itu, ikan tertentu itu malah justru mentah. Jadi disasar gitu terus kayak cuka makan. Kata ada yang makannya vegetarian. Di Amerika itu vegetarian, dia tidak makan makanan yang hewan, jadi dari hewan apapun juga tidak makan. Kalau di sana babi itu favorit, tidak mau. Ya pokoknya ikan itu tidak mau. Pokoknya kalau makan ya itu sayur-sayuran vegetarian. Kemudian ada yang non vegetarian, kita ini makan nasi, makan daging, ya, ada itu. Jadi itu sesuai dengan kesehatan. Kalau anjuran kita silakan celaki itu kamu. Ada pemakan segala yang terbatas, pemakan segala tak terbatas. Kalau Anda ke Tomohon di Sulawesi Utara, Anda akan kaget ya, apa saja lah. Ada yang namanya coro. Makanya kalau ada istri saya di Shanghai, pernah di Shanghai dan di beberapa, tapi saya tidak dibawa ke pasar yang penjual makanan kayak gitu. Tapi istri saya dibawa masuk ke pasar yang segala macam ada. Betul. Kewannya kini cuma tidak mau makan karena banyak itu. Ini pemakan segala yang tidak terbatas. Makanya ya kenapa di Tomohon di Sulawesi Utara itu karena mereka tidak ada hukum. Ini halal haram. Kalau kita kan ular itu disuruh bunuh jangan dimakan.
Ya, haram karena disuruh membunuh. Haram karena dilarang membunuhnya. Sebut kan? Kita kumpulkan sebut. Ya itu macam-macam. Jadi dalam Islam itu yang namanya keharaman itu luar biasa. Jadi yang penting tadi, insya Allah kalau kita asal patokan ini haram haram. Dalam Islam ada hewan yang berkuku tajam, yang berparuh, yang itu kuat, itu haram itu. Meskipun kemudian ada ayat Al-Quran, "Qul la ajidu bima uhiya